Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injil Minahasa, Jemaat Maranatha Paslaten. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan aktivitas, tugas, dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita rindu diberkati dengan firman Tuhan dan membawa kita semua untuk tetap berdoa, mengharapkan bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati kita dan seisi keluarga kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau telah anugerahkan dalam kehidupan kami, ya Bapa Surgawi. Dan memulaikan hari ini kami rindu mencari Engkau dalam persekutuan kasih sebagai umat yang rindu untuk tetap diperlengkapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan pelitah dalam langkah hidup kami, sehingga kami tidak akan tersesat ketika kami mau tinggal hidup, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Ampuni dan kasihani kami Bapa, anak-anak-Mu ini yang disadari kami penuh dengan keterbatasan dan keberdosaan. Layakkan kami untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Senin 19 Februari 2024, terambil dalam kitab Sakaria, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka aku menggembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan, lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku." Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan firman Tuhan kita hari ini, mengangkat tema tongkat kemurahan dan tongkat ikatan dalam keluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dunia masa kini telah mengalami berbagai perkembangan, terutama dalam dunia digital, di mana kejahatan yang terselubung dan terbuka nampak berseliweran di alam realitas ini. Dengan kata lain, kejahatan dapat terjadi kapan dan di mana saja, tanpa melihat lagi latar belakang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Maka menghadapi berbagai realita di atas, tugas gembala dan kapasitasnya dalam jemaat bila diabaikan, dilalaikan, akan berdampak buruk, runyam dan rusak dalam kehidupan keluarga dan terlebih dalam kehidupan berjemaat. Kejahatan akan meluas dan takkan terkontrol lagi. Maka Nabi Sakaria menggembalakan domba-domba sembelihan untuk pedagang domba, dengan maksud nantinya para pedagang mengganti bahwa domba gembalaan itu adalah domba yang baik dan berkualitas, yang disebut dengan domba sembelihan menuju pada bangsa Yehuda yang karena dosa antara lain penyembahan berhala, maka mereka dibuang ke Babel. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2 tongkat yang diambil oleh Sakaria, pertama tongkat kemurahan dan kedua tongkat ikatan. Nah, kedua tongkat itu adalah simbol kemurahan Tuhan Allah yang tanpa batas dengan ikatan yang mengikat perjanjian antara umat dengannya. Dalam melaksanakan tugas, maka Sakaria menjumpai ada gembala-gembala yang tidak tulus, malahan memakai akal bulus atau tipu muslihat dalam melaksanakan tugas mereka. Karena itu Sakaria marah dan melenyapkan atau menyingkirkan 3 gembala dalam sebulan, atau memecat dari tugasnya, agar tidak melanjutkan mencari keuntungan diri sendiri dan membiarkan domba-domba tersesat. Inilah bentuk kejahatan dalam penggembalaan yang dieksekusi oleh Sakaria, sehingga membuat mereka tidak suka, mereka muak kepadanya. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa tugas seperti yang diemban oleh Sakaria haruslah juga dikerjakan dengan tulus ikhlas, jujur, dan transparan. Sebab kalau tugas itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka domba-domba akan merasa terlindung dan gembala akan mendapatkan apresiasi. Tugas itu janganlah kita abaikan. Kalau hal itu terjadi, maka domba-domba akan kehilangan gembala
dan hewan buas dapat menerkam mereka. Nah, kita yang diberi tugas oleh Yesus Kristus untuk saling menggembalakan, maka haruslah tugas itu dikerjakan dengan baik, supaya kita tidak dipecat oleh Dia yang menugaskan kita karena alasan tidak setia, skeptis dan apatis, atau kita akan disebut gembala yang bodoh atau pendiam. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tongkat, kemurahan, dan ikatan adalah tongkat Tuhan Allah sebagai Gembala Agung yang sangat mengasihi kita, bersedia mengorbankan dirinya yang mencurahkan kemurahannya melingkupi hidup kita sepanjang kita mengakui Dia sebagai Gembala yang baik. Nah, tongkat ikatan akan semakin memperteguh perjanjian kita dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Nah, sebagai keluarga Kristen yang baik di minggu sengsara pertama ini, hendaklah kita ingat tugas penggembalaan pertama-tama internal itu dimulai dari keluarga. Sebagai orang percaya, kita telah diberikan 2 tongkat oleh Tuhan Allah, yaitu tongkat kemurahan dan juga tongkat ikatan. Nah, dalam kehidupan keluarga kita diberikan tugas penggembalaan di mana semua anggota keluarga harus dilindungi, dilayani, dan juga saling melayani. Nah, sehingga harapan dan impian keluarga untuk menikmati berkat Tuhan akan terrealisasi. Kalau tugas penggembalaan itu mengalami pembiaran, akan terjadi konflik dan keluarga dapat ambruk serta bubar. Nah, kepala keluarga Kristen yang taat dan setia adalah gembala yang menjaga domba-dombanya dengan tongkat kemurahan dan tongkat ikatan Tuhan. Pasti ketika melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, maka kita percaya seisi keluarga kita akan selamat di dalam Tuhan. Tuhan dimuliakan dan firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari berdoa. Ketika kami semua sebagai umat Tuhan menghayati kembali akan penderitaan Yesus Kristus dalam perjalanan sengsaranya untuk menebus dosa-dosa kami sebagai manusia, kami rindu untuk mendalami setiap perkataan firman Tuhan ini dikala kami akan membangun kehidupan kami dan keluarga kami. Kami merindukan bahwa kami memiliki peran masing-masing di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai seorang kepala keluarga yang dipahami juga sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala yang dapat memberikan contoh dan teladan bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga dan seisi rumah tangga yang ada. Kami berupaya untuk mengupayakan semua hal yang baik di mata Tuhan, ketika di dalamnya kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dalam mendengar itu juga pun kami akan melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Dan itu dimulai dari diri kami sendiri dalam komitmen iman untuk betul-betul kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami meninggalkan ikatan-ikatan dosa yang akan membawa kami pada jurang kebinasaan. Tetapi kami masuk dalam ikatan kudus akan kasih Allah yang menyelamatkan kami semua di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami terus berjuang berupaya untuk membangun komitmen iman menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Sehingga kami doakan untuk kehidupan anak-anak kami. Mereka adalah penerus gereja ini, generasi muda kami. Biarlah mereka juga dituntun diarahkan pada jalan kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan mendapatkan kehidupan jemaat Tuhan yang hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena dimulai dari keluarga yang rajin berdoa, rajin belajar firman, dan tentu di dalamnya mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan dalam persekutuan dengan Engkau, maka segala jerih payah kami di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Kami doakan para pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan mereka yang juga adalah bagian tanggung jawab pelayanan yang memberi diri untuk gereja Tuhan, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, dan juga sebagai pendeta. Biarlah kami yang adalah hamba Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab secara khusus yang disebut sebagai pelayan khusus. Biarlah kami menjalankan tanggung jawab ini dengan kerendahan hati. Kami melayani dengan sungguh-sungguh dan tentu menjangkau pelayanan bagi setiap jemaat yang membutuhkan. Kami doakan jemaat kami, jemaat Tuhan, yang tentu di dalamnya menjadi tanggung jawab pelayanan bagi gerejamu ini. Engkau memberkati mereka semua. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang memiliki beban berat dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan berikanlah mereka kekuatan, solusi yang terbaik. Dan tentu jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Dan tentu berkati juga pekerjaan mereka. Berkati mereka dengan berkat kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang adalah bagian berkat Tuhan.
Biarlah kami senantiasa memaknai akan keterpanggilan kami sebagai orang-orang percaya yang mau hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus akan semakin didalami, di mana kami merendahkan diri, kami rela juga ikut ambil bagian untuk merasakan dan mengalami bagaimana Yesus yang telah datang menderita untuk kami beroleh keselamatan. Biarlah kami tetap berdiri teguh dalam iman dan keyakinan untuk percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati bangsa dan negara kami yang tentu boleh melewati pesta demokrasi. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang tentu boleh dilewati di tengah-tengah perbedaan, kami menatap hari ini dan hari esok, kami satu di dalam Tuhan. Kami rindu bangun gereja ini. Kami doakan para pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan bangsa dan negara kami biarlah mereka terus berjalan di dalam kebenaran. Dan kami doakan pemerintah-pemerintah kami yang menjalankan roda kepemerintahan mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka tunaikan demi kesejahteraan masyarakat, demi tujuan bersama, kemakmuran, di dalamnya ada persaudaraan yang rukun, menciptakan kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Terima kasih Bapak. Kami akan menjalankan aktivitas tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kami memohon Engkau berkati kami, Engkau berkati seisi keluarga kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati pelayanan kami. Semua kehidupan kami dan keluarga kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Sang Penolong kami yang ajaib. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua diberkati hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Biar dengan firman Tuhan ini kita dikuatkan. Ada spirit yang baru dalam doa untuk menjalani perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.